Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, jelang liburan Natal dan Tahun Baru, pemudik mulai memadati terminal, pelabuhan, serta bandara. Akan mengalami peningkatan pengguna jasa yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten. Pihak ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak akan mengoperasikan sebanyak 7 dermaga yang terdiri dari 1 dermaga eksekutif dan 6 dermaga reguler. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kendaraan para penumpang di kantong parkir pelabuhan, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak juga turut menyiapkan sebanyak 63 unit kapal besar yang siap dioperasikan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Soeharto mengatakan untuk para calon penumpang yang ingin menggunakan jasa kapal feri di Pelabuhan Merak diimbau untuk membeli tiket jauh-jauh hari dan juga telah membuka buffer zone atau area penjualan tiket kapal di luar pelabuhan yang berlokasi di rest area kilometer 43 dan rest area kilometer 68. Sepekan jelang libur Nataru, para penumpang terus memadati area keberangkatan Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kebanyakan penumpang pergi bersama keluarga menuju kampung halaman untuk menikmati liburan pada momen Natal Tahun Baru lantaran sudah mendapatkan cuti libur. Dwi Ananda Wicaksana, Eksekutif General Manager Pengelola Bandara Suta mengatakan, pergerakan penumpang hari ini mencapai 130.000 orang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Trafik tertinggi telah terjadi sejak Jumat pekan lalu dengan destinasi tujuan favorit Denpasar, Kuala Namu, dan Makassar. Nantinya pergerakan akan diprediksi meningkat 3 hari menjelang Natal di tanggal 22 dan 29 Desember 2023. Kepadatan penduduk jelang libur Natal dan Tahun Baru mulai terlihat di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemudik memadati jalur jurusan Sumatera dan sekitarnya. Kenaikan harga tiket sekitar 10% seakan tak menjadi persoalan. Robin, pengendali operasi Terminal Induk Bekasi menyebut dari catatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, lonjakan pemudik libur Nataru diprediksi terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 23 Desember atau hari Jumat dan Sabtu esok. Dari Pelabuhan Merak, Bandara Soekarno-Hatta, Banten, serta Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, jelang liburan Natal dan juga Tahun Baru, pemudik ini mulai memadati terminal, pelabuhan, dan juga bandara. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sejumlah titik bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan Anda dari lapangan. Kita menuju ke Merak, Banten terlebih dahulu, ada Siti Marufah di sana. Siti, pantauan Anda malam hari ini bagaimana pergerakan penumpang yang ada di pelabuhan? Ya, karena malam ini memang masih belum kelihatan ada peningkatan, tetapi diperkirakan memang nanti sekitar jam 10 akan terjadi kepadatan. Ini juga malam kemarin peningkatan sudah mulai terjadi sejak dari kemarin, tetapi memang kalau yang akan menyeberang biasanya memang memilih malam karena merasa sampai ke Sumateranya pagi dan jadi lebih aman. Dan sementara itu PT ASDP sendiri sudah menginformasikan bahwa untuk para pengguna kendaraan yang akan menyeberang, para pengguna jasa Pelabuhan Merak ini untuk membeli tiket jauh-jauh hari atau juga membeli tiket sebelum memasuki area Pelabuhan Merak, yaitu sekitar 5 km atau 4,7 km dari Pelabuhan Merak. Hal ini dilakukan untuk menghindari antrian kendaraan karena memang cukup banyak juga yang menjual tiket-tiket di sekitar area pelabuhan dan ini menyebabkan antrian kendaraan yang akan menuju Pelabuhan Merak. Dan Baik, itu tadi dari Pelabuhan Merak, Banten, belum begitu ramai di sana, tapi bagaimana kondisinya di Cikampek? Kita akan coba cek bersama rekan kami Agung Prasetyo di sana. Agung, apakah sudah mulai ada kepadatan lalu lintas yang melewati jalur Cikampek? Ya, selamat malam dan Anda juga pemirsa, informasi terbaru pantauan arus lalu lintas jelang libur Natal dan Tahun Baru. Memang pada malam hari ini di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai dan lancar, dan memang pada tadi sholat maghrib terlihat adanya kenaikan volume kendaraan menjelang rest area di kilometer 57, dan memang banyak kendaraan yang memanfaatkan
melakukan perjalanan pada sore ke malam hari untuk mengantisipasi triknya matahari di perjalanan. Selain itu juga di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama, memang pada malam hari ini tidak terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan kendaraan, dan untuk mengantisipasi kepadatan antrian kendaraan menuju ke arah Jawa, pihak pengelola tol membuka 7 gardu utama ditambah dengan 8 gardu satelit. Memang sejauh ini di ruas tol Jakarta Cikampek di sejumlah titik belum terlihat adanya lonjakan kendaraan secara signifikan, tetapi ada titik-titik yang rawan kepadatan ataupun kemacetan di mana nantinya volume kendaraan yang menuju ke arah timur ini mengalami peningkatan seperti di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang Mbz dengan tol Jakarta Cikampek. Dan memang titik kepadatan juga kerap terjadi di menjelang rest area kilometer 57. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang pihak Jasa Marga memprediksi untuk puncak arus mudik Natal akan terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember mendatang. Dan dapat kami informasikan memang untuk mengantisipasi kepadatan pada lonjakan arus mudik Natal nanti, pihak Korlantas dan Kementerian Perhubungan serta Direktur Jenderal Bina Marga akan melakukan pembatasan kendaraan angkutan barang, di mana nantinya kendaraan angkutan barang akan dibatasi melintasi di ruas tol Jakarta Cikampek pada tanggal 22 Desember pukul 00 sampai tanggal 24 Desember pukul 24.00. Dan selain itu juga akan diberlakukan kontraflow, di mana kontraflow ini akan diberlakukan di titik-titik yang nantinya jika terjadi kepadatan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Ken Ane, kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Agung Prasetyo dari Cikampek. Kita bergeser lagi ke stasiun Senen Jakarta bersama Syahda Yustiza di sana. Syahda, malam hari ini sudahkah juga terlihat lonjakan penumpang yang akan bergerak memanfaatkan liburan di stasiun Senen Jakarta? Baik, selamat malam Ken, Ane, dan juga pemirsa. Menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru, pantauan arus mudik di tempat saya mengabarkan saat ini, tepatnya di stasiun Pasar Senen, malam ini terpantau relatif ramai penumpang yang memang bergerak menuju kota tujuan mereka masing-masing. Dan untuk kereta api daerah operasional 1 Jakarta itu sendiri, dalam rangka libur Nataru, rencananya akan mengoptimalkan jumlah rangkaian kereta sekaligus keberangkatan bagi para pengguna kereta api jarak jauh. Dan juga Kenana serta pemirsa, tiket kereta api jarak jauh ini untuk keberangkatan pada masa libur Natal 2023 dan juga Tahun Baru 2024 pertanggal 21 Desember hingga 7 Januari ini masih cukup tersedia. Bahkan berdasarkan keterangan dari manajer Humas Kereta Api Daerah Operasional 1 Jakarta yakni Ikhvan menyebutkan masih tersedia sebanyak 400.000 tiket bagi para penumpang yang memang hendak menuju ke daerah masing-masing untuk menyambut libur Nataru. Nah, selain itu juga berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan, ini memang diprediksi bahwasannya ada tanggal-tanggal yang menjadi pilihan favorit bagi para penumpang yang ingin berangkat, yakni ada di tanggal 21, 22, 23, 24, serta 29. Di mana pada tanggal-tanggal tersebut ini tingkat okupansi volume penumpang kereta api daerah operasional 1 Jakarta tepatnya bisa mencapai 67% hingga 97%. Bahkan berdasarkan laporan indeks penjualan tiket, nantinya puncak tertinggi arus mudik libur Nataru ini akan terjadi di tanggal 23 Desember, di mana pada tanggal tersebut indeks penumpang ini bisa mencapai 97%. Sementara demikian kembali ke studio Kenana. Baik, terima kasih Syahda Yustiza mengabarkan dari Stasiun Senen Jakarta. Kita bergeser lagi ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Ada Zinedine Duhan di sana. Duhan, kalau dari penumpang yang menggunakan pesawat terbang, bagaimana? Sudahkah ada terlihat lonjakan jumlah penumpang di sana? Ya, selamat malam Ken dan juga pemirsa. Hingga saat ini memang trafik di Bandara Soekarno-Hatta ini terus meningkat, tepatnya sejak minggu kemarin. Tepatnya memang pada hari ini sebanyak 133.191 orang tercatat ini akan berpergian. Ini baik akan dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke bandara-bandara lain maupun dari bandara lain menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana dari 133.191 orang ini dibagi ke dalam 1.018
penerbangan, yang mana memang ini yang terpadat adalah titik tempat saya berdiri sekarang. Ini merupakan Terminal 3 Soekarno-Hatta dengan 492 penerbangan. Lalu di Terminal 2 ini ada 330 dan di Terminal 1 ada 179 penerbangan. Dan ini juga memang sejauh ini destinasi-destinasi favorit Ken dan juga pemirsa ini masih dipegang oleh Denpasar, lalu Kuala Namu, Medan dan juga Makassar. Nah, ini juga memang sepekan menuju libur Natal dan Tahun Baru ini diambil oleh sebagian orang untuk pergi lebih awal untuk mengunjungi sanak saudara maupun keluarga, tentunya untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2023. Untuk sementara itu, Ken. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, informasinya lengkap, udara, laut dan juga udara ini jelang libur Natal dan juga Tahun Baru. Selamat kembali bertugas teman-teman semuanya.